Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Ibu Gita Maharani, salah satu guru dari SMA Negeri 18 Bandung. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 18 Bandung. Ibu harap walaupun kita bertemu secara online, tidak bertatap muka langsung karena memang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi semangat dari kalian untuk tetap mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Anak-anakku yang sangat Ibu sayangi, Ibu di sini akan membicarakan tentang cara belajar efektif. Mudah-mudahan cara belajar efektif ini akan membantu kalian nanti untuk menimba ilmu di SMA Negeri 18 Bandung. Jangan lupa sebelum Ibu menyampaikan materi, kalian harus tetap melaksanakan safety di dalam pandemi COVID. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah, kita akan mulai kepada cara pembelajaran efektif yang pertama, yaitu rasakan kebutuhan belajar. Yang dimaksud dengan rasakan kebutuhan belajar, ketika kalian belajar, maka yang pertama dulu itu yang kalian harus bangkitkan adalah motivasi belajar. Bagaimana motivasi belajar? Motivasi belajar itu yaitu kalian harus merasakan, oh saya butuh pelajaran ini. Misalkan karena Ibu guru matematika, maka akan Ibu kasih contoh dalam pelajaran matematika. Oh saya butuh pelajaran matematika agar saya bisa mempelajari ilmu yang lain. Misalkan kalau dalam jurusan MIPA, ketika kalian bisa belajar matematika, maka matematika itu bisa menjadi pembelajaran alat untuk mempelajari ilmu fisika, kimia, dan pelajaran yang lainnya juga. Jadi ketika kalian merasa perlu dengan suatu ilmu, maka kalian tidak akan merasa tertekan ketika belajar. Kalian akan belajar walaupun besok tidak ada ulangan, walaupun misalkan suasana tidak sedang mendukung, tapi karena kalian merasa butuh untuk bisa pelajaran tersebut, maka kalian lakukan. Kemudian yang kedua adalah belajarlah dimanapun yang kita suka. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang mungkin memiliki gaya tipe belajar masing-masing. Ada orang yang suka belajar di tempat yang sepi, di tempat yang hening, di tempat yang nyaman. Bahkan mereka memilih belajar pada subuh atau pada malam hari ketika orang-orang sudah pada tidur, dia begadang untuk belajar. Karena dengan demikian merasa lebih nyaman. Tetapi ada juga yang merasa bahwa saya kalau belajar harus ditemani musik. Saya kalau belajar harus ada di tempat yang ramai, bersama teman-teman yang lain, berdiskusi dengan yang lain. Nah itu kalian kenali dulu seperti apa. Kemudian cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah ini sangat penting sekali mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Karena kalau kalian tidak mencicil pelajaran, akibatnya adalah kalian akan menerapkan sistem SKS, sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam ini bisa menjadikan kalian mengalami yang disebut kondisi kram otak. Kram otak ini adalah suatu kondisi di mana kalian atau otak kalian tidak bisa menampung lagi materi karena sudah terlampau lelah. Otak kalian dijejali begitu banyak materi dalam waktu yang singkat, dan itu akan menjadikan nanti otak jangka panjang kalian lemah. Sehingga kalian hanya akan hafal dalam waktu yang singkat. Ketika selesai ulangan ditanya lagi, materi semuanya sudah lupa lagi. Kemudian bagi waktu belajar. Membagi waktu belajar akan menjadikan kalian memiliki target yang lebih terperinci. Misalkan seperti ini. Saya membagi waktu belajar menjadi 2 bagian. Misalkan pulang sekolah setelah saya istirahat, setelah saya makan, dan malam hari. Pulang sekolah saya hanya mereview secara singkat atau bahkan menandai PR-PR yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian malam harinya baru saya akan mempelajari pelajaran untuk esok hari. Kemudian membagi waktu juga seperti ini. Kalau kamu memiliki waktu 1 jam untuk belajar, itu kalian bagi menjadi misalkan 2 termin atau 3 termin. Jadi setiap kalian belajar 20 menit, kalian istirahat dulu. Kemudian mulai lagi 20 menit, istirahat lagi. Lalu mulai lagi 20 menit, kemudian selesai. Seperti itu.
Kemudian yang kelima, berdiskusi. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa setiap orang memiliki tipe belajar masing-masing. Ada orang yang senangnya belajar sendiri, membaca. Ada juga yang orang yang senang belajar dengan cara berdiskusi. Bertanya kepada teman-teman, saling bertanya, saling menjawab. Kalian harus pelajari itu dulu. Kalian termasuk kepada gaya pembelajaran yang mana? Ketika kalian mencoba, ternyata dengan berdiskusi kalian lebih mudah menangkap pembelajaran. Berarti kalian memiliki gaya belajar yang senang atau yang lebih menyukai diskusi dibanding dengan belajar sendiri. Kemudian cari cara untuk membantu konsentrasi. Nah, ini juga ya, ada 3 tipe gaya belajar sebenarnya. Ada yang disebut dengan tipe audio, ada visual, dan ada juga yang kinestetik. Beberapa orang pada tipe audio itu dia lebih paham belajar kalau sambil ditemenin dengan musik. Jadi kalian membaca, musik mengalun. Tapi ada juga orang yang ketika belajar harus disertai sambil nonton tayangan video di YouTube. Jadi dia hanya bisa belajar kalau ada praktek langsung di YouTube. Kalau hanya membaca tidak bisa. Kemudian ada juga yang misalkan belajar tipe kinestetik itu dia sambil bergerak. Jadi membacanya itu misalkan dia sambil menggerak-gerakkan pulpen lah, kemudian dia sambil menggoyang-goyangkan tangan, menggoyangkan kepala dan sebagainya. Atau ada juga yang memang kalau kinestetik itu berarti dia langsung praktek. Jadi kalau belajar tuh dia harus langsung praktek baru bisa. Kalau tidak, kalau cuma sekedar membaca teori saja dia tidak bisa seperti itu. Nah itu tolong kenali dulu seperti itu sehingga kalian akan lebih berkonsentrasi dalam belajar. Lalu yang selanjutnya adalah pahami dan jangan hanya menghafal. Kalau kalian hanya menghafal saja, itu hanya akan bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau kalian paham dengan materi yang kalian pelajari, maka itu akan menjadikan kalian walaupun misalkan selesai ulangan, kalian masih bisa paham. Ketika kalian membaca lagi sedikit, kalian akan terus memahami pelajaran itu. Lalu yang selanjutnya adalah jangan malu untuk bertanya. Sebagai manusia tentu saja kita tidak semua mahir dalam semua pelajaran. Walaupun ada beberapa yang orang atau siswa yang semua pelajaran dia memiliki nilai yang bagus. Tetapi tidak semuanya. Ada beberapa orang yang harus belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak mengerti ketika guru menjelaskan. Ketika kalian ada yang tidak dimengerti, hendaknya kalian untuk tidak malu bertanya. Bertanya kepada siapa? Sekarang banyak yang bisa kalian jadikan tempat untuk berdiskusi. Yang pertama mungkin guru kalian sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman kalian, atau kakak kalian, atau orang tua kalian. Atau sekarang kalian bisa saling bertanya di medsos. Di medsos itu bisa melalui grup diskusi di WhatsApp, di Telegram, atau misalkan di aplikasi pembelajaran yang banyak secara online. Kemudian coba terus meski gagal. Mungkin ada yang pernah mendengar yang disebut dengan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi ketika kalian gagal jangan langsung menyerah, tapi coba lagi, coba lagi. Ketika kalian membaca satu materi matematika atau fisika atau kimia atau sosiologi atau kimia atau misalkan geografi kalian tidak paham, tidak bisa mengerjakan, kalian coba terus. Lalu sukai mata pelajaran. Nah ini untuk menyukai mata pelajaran kita tidak bisa memaksakan pikiran kita sebenarnya ya. Tapi kita bisa mempush otak kalian, mempush pikiran kalian, mempush perasaan kalian untuk mencoba menyukai semua pelajaran. Jadi ketika kamu merasa, aduh saya nggak bisa nih di pelajaran olahraga, kalau olahraga saya lemes terus. Tapi kamu push otak kamu, saya tapi suka olahraga. Maka ketika kamu mempush otak kalian, kalian akan belajar untuk menyukai pelajaran tersebut. Dan ketika kita sudah suka, maka kita tidak akan kesulitan untuk belajar. Lalu manfaatkan fasilitas yang tersedia. Setiap orang mungkin memiliki fasilitas masing-masing. Ada yang di rumahnya itu dia fasilitasnya komputer ada, laptop ada, handphone ada, kemudian wifi juga tersedia. Tapi ada juga mungkin yang saya tidak punya, jangankan wifi, saya kuota saja tidak punya. Kemudian jangankan laptop, saya handphone saja tidak punya. Nah itu tidak usah khawatir, karena kita bisa memanfaatkan fasilitas apapun yang tersedia di sekeliling kita. Kalau misalkan kita tidak memiliki handphone, kita bisa meminjam sekali-kali handphone punya orang tua.
Ibu percaya bahwa kalau kalian meminjam handphone orang tua atau kakak kalian untuk hal-hal yang berguna, pasti akan diberikan. Kemudian kalau kalian tidak punya internet, kalian bisa pergi misalkan ke sekolah yang menyediakan WiFi gratis atau tempat yang menyediakan WiFi gratis. Atau kalau kalian punya uang bisa ke warnet. Jadi kalau kalian ke warnet ya jangan main game terus, tapi sekali-kali pergilah ke warnet untuk belajar. Itu namanya memanfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian buatlah review atau peta materi atau map konsep. Jadi sebelum belajar, agar pembelajaran itu lebih terperinci, lebih terarah, dan mencapai apa yang kita harapkan, tujuan yang kita harapkan, hendaklah kita membuat dulu yang disebut dengan peta konsep. Jadi kalian tulis dulu apa nih tujuan pembelajaran, materinya apa, seperti apa yang ingin kita capai, lalu bagaimana cara belajarnya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian buatlah kesimpulan. Jadi setelah kita membuat peta konsep, lalu kita laksanakan konsep yang sudah kita buat, di akhir buatlah kesimpulan. Membuat kesimpulan akan lebih memantapkan lagi pelajaran yang sudah masuk ke dalam otak kalian. Lalu yang terakhir, cobalah untuk latihan soal. Ada beberapa materi yang tidak bisa hanya sekedar membaca atau menghafal. Mungkin untuk pelajaran sejarah, bahasa Indonesia, kemudian untuk pelajaran sosiologi, itu kalau hanya sekedar membaca bisa. Tetapi untuk materi hitungan seperti akuntansi, kemudian ekonomi, ekonometri, matematika ekonomi ya, ekonometri itu, kemudian fisika, kimia, dan matematika, itu harus latihan soal. Baru bisa memahami secara keseluruhan. Dan terakhir, tidak lupa untuk berdoa. Sebagai umat yang memiliki agama dan keyakinan, terlepas dari agama dan keyakinan apapun itu, hendaklah sebelum belajar dan sesudah belajar kita akhiri untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah, agar materi yang sudah kita terima atau yang akan kita bahas itu dipelajari, itu bisa kita tangkap dengan baik dan ilmunya bisa bermanfaat dan berkah. Mungkin itu yang Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Ibu ucapkan. Buat siswa-siswi baru SMA Negeri 18, mudah-mudahan kalian betah dan tetap semangat dan tetap safety, jaga diri dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.